Ini adalah soal bagian CPNS, yaitu pada bagian TIU. Terutama ini kita masih masuk ke bagian materi TIU figural analogi. Kita nanti diberikan sebuah pasangan gambar seperti ini, kemudian dituntut untuk mencari pasangan gambar yang lain gitu ya. Nah, oke, seperti biasa saya akan berikan waktu 50 detik. Kalian jawabnya bukan di kolom komentar, tapi kalian jawabnya itu di bagian pollingnya. Karena saya pengen tahu berapa persen yang sudah bisa menjawab soal ini dengan benar. Oke, saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian jawab untuk soal ini dan isi di bagian pollingnya. Isi di bagian jajak pendapatnya. Silakan isi mulai dari sekarang. Jadi silakan saya ingatkan nih buat teman-teman, kalau yang belum follow silakan untuk segera follow. Ayo terus belajar dengan saya selama 3 bulan ke depan sampai bulan Agustus. Karena untuk pendaftaran tes CPNS akan dibuka di akhir bulan Juni atau paling lambat bulan Juli. Dan pelaksananya kemungkinan besar adalah di bulan Agustus atau 3 bulan lagi. Maka dari itu ayo kita belajar bareng dengan saya secara gratis. Niat saya hanya ingin membantu, terutama semoga saja saya bisa membantu teman-teman semua lolos CPNS 2023 pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Amin ya. Coba kira-kira untuk soal ini jawaban yang tepatnya yang mana? Silakan kalian segera kerjakan dan jawabnya bukan di kolom komentar tapi di pollingnya. Telat gak bang? Enggak, ini soal pertama ya. Coba buat kalian yang belum tahu polling itu ada di fitur di bawah ini. Di sini kan ada interaksi ya. Silakan kalian pilih di bagian interaksi ini. Kenapa nggak bisa milih? Coba silakan kalian klik interaksinya. Kemudian pilih jajak pendapat. Nah, ternyata hasilnya sudah keluar. Silakan buat kalian, saya sangat menyarankan untuk melihat bagian pollingnya ya. Karena kita bisa melihat hasil persentase orang lain menjawabnya seperti apa. Jadi untuk soal ini ya, ternyata yang menjawab yang A ada 21,21%. Yang menjawab B 6%. Yang menjawab C 69,7%. Yang menjawab D 1,52%. Dan menjawab yang E ada 1,52%. Hampir 70% menjawab yang C. Kita lihat apakah betul atau tidak. Oke, ternyata betul untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C ya. Di sini ada jawaban yang C. Jadi gimana nih? Coba kita lihat pasangan gambar yang diberikan contoh di sini. Kalau kita lihat gambar pertama itu awalnya ada segitiga seperti ini, segitiga putih. Kemudian ternyata di gambar kedua ini menjadi ada tambahan segitiga seperti ini dan berbentuk seperti ini, dan menjadikan kotak gitu ya. Dimana tambahannya itu diarsir. Nah, kira-kira seperti itu tambahannya. Dan pertambahan ini di sebelah kanannya. Pertambahan yang bagian yang diarsir ini di sebelah kanannya gitu ya. Kemudian apalagi polanya? Nah, terus kita lihat dari segi 4 menjadi segi 3 gitu ya. Ini juga sama. Jadi tanpa perubahan warna latar belakangnya. Yang ini juga sama, dari yang diarsir segi 4 menjadi yang diarsir segi 3. Jadi sisinya berkurang 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Maka dari itu gambar setengah pil seperti ini berarti bertambah setengah pil lagi. Di mana setengah pil yang diarsirnya itu harus di sebelah kanan mengikuti pola sebelumnya. Kemudian dari asalnya segi 4 ini menjadi segi 3. Dan ini tetap kalau putih menjadi latar belakangnya putih. Kalau arsiran menjadi latar belakangnya arsiran. Nah, jadi yang paling tepat betul adalah jawaban yang C. Jadi setengahnya yang putih bertambah arsiran setengah lagi menjadi fill seperti ini. Kemudian yang asalnya kotak menjadi segitiga karena berkurang satu sisi. Dan yang lainnya tidak berubah gitu ya dari segi latar belakangnya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C. Jadi betul 70% orang menjawab soal ini dengan benar. Tapi pertanyaan adalah kenapa nih teman-teman untuk soalnya tadi masih ada 30% orang yang salah. Padahal ini mungkin masih mudah ya soalnya. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Kalau sudah banyak yang paham, saya akan segera lanjut ke soal berikutnya. Kenapakah bukan yang A? Karena yang A ini kita lihat ya. Yang A ini dia kebalik. Bukan kebalik. Yang A ininya tidak berkurang satu sisi. Ini tidak berkurang satu sisi karena ini kan kotak segi 4 menjadi segi 3. Ini juga seharusnya dari asalnya kotak menjadi segi 3. Ini salah karena dia tidak berkurang. Sangat paham ya, oke. Pollingnya. Silakan kalian jawab di bagian pollingnya ya. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana nih? Kira-kira silakan kalian jawab di pollingnya.
Ikuti gambar sebelumnya. Iya betul. Jadi ini bagian soal figural analogi. Kita nanti diberikan pasangan gambar seperti ini. Kita harus menganalisis kira-kira pola yang terjadi pada gambar ini seperti apa. Kemudian menerapkan pola tersebut untuk mencari pasangan gambar yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana pollingnya Kak? Nah, di bawah di sini ada bagian tombol interaksi. Silakan kalian pilih tombol interaksi tersebut, kemudian pilih jejak pendapat. Nanti kalian pilih optionnya seperti apa gitu ya. Coba silakan yang belum menjawab untuk segera jawab di pollingnya. Yang belum follow untuk segera follow. Karena saya akan terus memberikan live TikTok gratis rutin seperti ini selama 3 bulan ke depan sampai dengan pelaksanaan tes CPNS 2023. Pendaftarannya akan dibuka di bulan ini, di akhir bulan, atau ternyata menurut pemerintah paling lambat adalah di bulan awal Juli. Oke, kita lihat nih. Silakan kalian masing-masing buka tombol interaksi di bawah ini. Ternyata yang menjawab yang A 0,71%, menjawab yang B 6,38%, menjawab yang C 9,93%, yang D 82,27%, dan yang E 0,71%. Jadi yang memilih option yang D ada 82,27%. Kita lihat apakah betul atau tidak nih. Untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Seperti kebanyakan orang yang menjawab di sini gitu ya. Kita lihat. Ternyata betul untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Jadi yang benar adalah 82 orang dari 1.000 orang yang sekarang mengikuti live ini. Kemudian juga ternyata yang 18% orang masih salah gitu ya. Coba kita lihat. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan pasangan gambarnya. Ternyata kalau kita lihat, ini tuh kalau kita berikan garis merah ini sebagai cerminnya, ini kedua gambar ini merupakan hasil pencerminannya. Jadi gambar kiri ini dicerminkan menjadi gambar yang kanan. Tapi untuk jendela yang tengah ini ya, yang kotak tengah ini asalnya tidak ada, menjadi ada lingkaran hitamnya untuk objek yang di tengah di sini. Maka dari itu berarti kita harus menerapkan pola yang sama untuk mencari pola gambar yang lain, mencari pasangan gambar yang lain. Gini gambarnya seperti ini, berarti kita berikan cermin di sini di tengah-tengah, maka akan menghasilkan gambaran kira-kira seperti ini. Dimana tadi juga dari yang asalnya objek tengah ini tidak ada lingkarannya menjadi ada, berarti ini juga sama. Dari yang awalnya di sini tidak ada menjadi ada titik lingkaran hitamnya. Yang atasnya di sini kotak akan di sini, segitiga akan di sini. Jadi untuk soal ini betul sekali 82% orang menjawab yang D gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah penjelasan saya masih bisa dipahami untuk soal ini? Kadit yang BWN banyakin yang 3 angka dong, gambar diagram listeningnya masih banyak yang kekecoh. Oke. Nanti ya sama Kak Toel ya untuk belajar yang itu saya akan menyarankan seperti itu. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian jawabnya di bagian pollingnya ya. Saya pengen tahu berapa persen yang bisa menjawab soal ini. Saya menantang nih buat teman-teman, ayo kerjakan soal ini dengan benar. Saya ingin 90% lebih menjawab soal ini dengan benar. Kira-kira untuk soal ini polanya seperti apa? Jawabannya yang mana? Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Saya ingatkan gini ya, mungkin buat teman-teman yang sekarang punya teman ataupun punya saudara ataupun tetangga yang ternyata dia juga ingin mendaftar CPNS, ayo ajak mereka, klik tombol share di bawah ini untuk mengajak mereka gabung belajar dengan kita di sini. Saya akan membimbing teman-teman semua selama 3 bulan ke depan dengan terus belajar latihan soal tes CPNS seperti ini. Jadi ayo silakan kalian klik tombol share di bawah ini. Kalian bagikan kepada teman yang membutuhkan, semoga mereka terbantu gitu ya. Oke, ternyata untuk soal ini beda-beda nih jawabannya. Ada yang menjawab yang A 22,55%, yang B 11,76%, yang C menjawab 27,45%, yang D menjawab 8,82%, dan yang E menjawab 29,41% gitu ya. Jadi kita lihat apakah betul untuk soal ini jawabannya yang E. Oke, ternyata betul. Soal ini jawabannya adalah jawaban yang E. Dan ternyata yang benar hanya 29% saja. Ini kemana nih 71% yang lain? Kenapa? Kenapa kalian tergocek menjawab option yang lain? Kira-kira kenapa nih teman-teman? Hanya 29% saja yang benar. Siapa coba yang benar untuk soal ini siapa nih teman-teman?
Silakan yang benar menjawab soal ini. Yang E siapa? Coba katakan saya di kolom komentar yang benar. Kenapa tergocek teman-teman? Saya oke, saya benar ya. Kenapa tergocek? Oke, sekarang kita lihat objek segi 4 bertambah sisi menjadi segi 6 ditambah 2 sisi gitu ya. Jadi objek segi 4 ini ya, ini kan pasangan gambarnya. Kita harus melihat pola hubungan yang terjadi pada pasangan gambar ini. Kalau kita lihat segi 4 berarti yang ini dia tidak berubah posisinya, dia bertambah 2 sisi. Jadi menjadi segi 6 gitu ya. Kemudian kita lihat segitiga yang ini. Nah, segitiga ini kan memiliki 3 sisi. Ternyata tiba-tiba ada di bawah ini objeknya menjadi 5 sisi. Artinya apa? Artinya dia bertambah 2 sisi. Dan selain dia bertambah, dia juga akan pindah ke bawahnya. Dia akan pindah ke bawahnya gitu ya. Oke, berarti seperti itu. Berarti ini dari asalnya 5 sisi harus bertambah 2 sisi. Berarti harus 7 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti antara E dan juga yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C dan E sama-sama yang sebelah kanan atasnya adalah 7 sisi. Kemudian yang ininya, yang kotak ini berarti dia harus pindah ke bawah dan bertambah 2 sisi. Dari 4 sisi menjadi 6 sisi. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang E. Kenapa yang C salah? Karena yang C ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia malah 7 sisi. Seharusnya kebutuhan kita adalah 6 sisi. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E gitu ya. Gimana, apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk mengerjakan soal ini teman-teman? Apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk soal ini? Salah hitung. Kenapa salah hitung? Coba bisa ya, bisa dipahami ya teman-teman penjelasan saya untuk soal ini? Bisa ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, coba untuk soal ini kira-kira seperti apa? 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian jawabnya di bagian interaksinya. Saya ingatkan, saya akan terus ngonten teman-teman, membuat video-video yang mungkin membantu buat teman-teman semua, baik itu latihan soal ataupun saya juga akan memberitahukan informasi-informasi CPNS. Jadi silahkan, ribet sekali menjelaskannya. Waduh, ada yang mengatakan seperti itu teman-teman. Apakah betul penjelasan saya sangat ribet sekali katanya? Apakah betul penjelasan saya ribet sekali? Tadi ada yang mengatakan ribet sekali katanya. Oke, silakan mungkin yang belum jawab untuk segera jawab ya. Dan kalian jawabnya di bagian pollingnya. Silakan yang belum jawab untuk segera jawab ya di bagian pollingnya. Yang belum follow, saya sangat menyarankan untuk segera follow akun saya ya. Di atas di sini kan ada tombol ikuti. Silakan kalian segera nih. Saya berikan waktu 1 menit ya. Dari 46 ke 47, 14:47 kita akan bahas. Silakan kalian follow terlebih dahulu akun saya di atas di sini. Ada tombol ikuti, silakan follow dulu. Nanti 14:47 kita akan bahas bareng-bareng untuk soal ini. Oke. Nanti kalau sudah 14:47 kita akan bahas bareng-bareng untuk soal ini. Jadi silakan kalian yang belum follow untuk follow dulu. Kenapa? Karena saya akan terus memberikan latihan soal seperti ini lewat live TikTok gratis rutin. Yang belum follow silakan untuk segera follow gitu ya. Oke, ternyata sudah 14:47. Sekarang kita bahas ya. Kita lihat nih, untuk soal ini ternyata yang menjawab yang A ada berapa nih? Yang menjawab yang A ada 10,63%. Yang menjawab yang B ada 9,38%. Yang C 0,6%. Yang D 1,8% dan yang E 77,5%. Artinya yang menjawab yang E ada 77,5%. Kita lihat. Ternyata betul untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E ya. Jadi yang benar adalah 77%, 23% yang lain kenapa nih masih salah? Kenapa tergocek gitu ya? Coba kita lihat. Nah, kalau biasanya yang kita lihat itu adalah pasangan gambar yang di sebelah kiri. Ternyata untuk soal ini agak ada variasinya.
di mana yang ada pasangannya itu di sebelah kanan, berarti kita lihat pola yang terjadi pada gambar ini. Kalau kita lihat pasangan gambar ini merupakan pasangan yang sama ataupun merupakan pencerminannya. Jadi kalau saya berikan garis cermin di sini, ini dicerminkan, ini akan menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Maka dari itu gambar ini pun sama, berarti kita harus cerminkan terhadap garis merah ini. Hasilnya adalah kotak di sini akan menjadi kotak di sini, segi 5 ini berada menjadi segi 5 di sini, segitiga di sini akan di sini, dan segi 6 akan berada di sini. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang E ya teman-teman. Gimana? Apakah bisa dipahami untuk soal ini? Jawabannya adalah jawaban yang E. Kalau sudah banyak yang paham, saya akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Silakan yang paham, komen paham ya. Saya doakan nih buat teman-teman yang terus mengikuti live TikTok gratis bersama dengan saya. Selama mungkin konsisten 3 bulan ke depan, semoga betul-betul bisa lolos. Saya menjadi bagian dari teman-teman semua sukses CPNS 2023. Amin ya, kalian tidak perlu bayar, ini gratis. Semoga saya bisa membantu. Lanjut, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang tepatnya yang mana? Silakan yang belum follow untuk segera follow ya. Dengan klik tombol ikuti di atas di sini. Di sini kan di atas di sini ada tombol ikuti. Silakan kalian follow. Oke. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Kita lihat ya di pollingnya. Pollingnya belum selesai ya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai pollingnya selesai. Oke, pollingnya sudah selesai nih. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kalau saya sekarang lagi membuka program bimbingan CPNS 2023 secara gratis. Kalian akan mendapatkan apa saja nih? Kalian akan mendapatkan latihan soal CPNS terbaru gratis, tryout CPNS gratis, live TikTok. Nanti akan saya berikan linknya di dalam grup ya. Kemudian juga saya akan kita akan belajar 21 bab sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah. Saya akan memberikan info-info CPNS terupdate. Caranya gimana nih? Linknya ini, adityapratamagifari.com. Kalian buka, kemudian kalian klik tombol hijau yang ini. Jadi sekarang sudah hampir 17.000 orang yang bergabung. Jadi silakan kalau kalian benar-benar serius pengen lolos CPNS tahun ini, silakan ikutin program yang saya berikan di sini. Ikutin arahan dari saya, ikutin bimbingan dari saya. Semoga saya bisa menjadi bagian yang membantu kalian lolos CPNS tahun ini. Amin ya. Caranya bisa dengan kalian menuliskan ulang adityapratamagifari.com atau kalian klik link yang ada di bio seperti ini. Kalian klik, nanti kan akan muncul landing page-nya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah muncul kalian klik gabung bimbingan CPNS gratis. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Yang menjawab yang A ada 0,67%, yang menjawab yang B ada 3,33%, yang menjawab yang C ada 30%, yang menjawab yang D 56%, yang menjawab yang E 10%, yang menjawab yang D paling banyak dengan menjawab 56%. Oke, ternyata betul untuk soal ini adalah jawabannya yang D. Hanya 56% saja yang bisa menjawab soal ini dengan benar. Jadi 44% orang lain itu kemana gitu ya. Kenapa terjebak? Kenapa tergocek? Di sini mungkin tergoceknya banyak yang menjawab yang C gitu ya. Menurut kalian kenapa nih 30% orang ini yang menjawab yang C tergocek? Alasannya seperti apa? Grupnya sudah penuh bang, nggak bisa masuk. Oke, sudah saya update. Silakan pokoknya kalian klik-klik terus aja. Nanti kalau sudah penuh kalian tunggu mungkin beberapa menit. Nanti kalian bisa masuk dan sudah tidak penuh lagi gitu ya. Penuh kah? Enggak, sudah saya update ya. Silakan pokoknya kalian refresh terus saja. Oke, jadi untuk soal ini polanya gimana? Ini sama dengan soal sebelumnya. Yang kita lihat adalah pasangan gambar yang ada di sini, yang ada pada gambar 3 dan 4. Apa yang terjadi kalau kita lihat? Pertama, dari jumlah ini kan di sini di dalam yang objek warna hitam ini ada segi 5, ternyata di gambar berikutnya menjadi segi 4. Artinya apa?
ternyata jumlah sisi yang berada pada objek hitam ini, yang di dalam objek hitam ini berkurang satu sisi. Artinya apa? Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 sisi berarti seharusnya menjadi 5 sisi. Jadi objek yang di dalam hitam kotak ini harusnya memiliki 5 sisi gitu ya. Jadi yang masih mungkin antara D dan A saja. Antara A dan D saja. Kenapa? Karena yang lain beda-beda. Ini 4 sisi, 6 sisi, 4 sisi, seharusnya 5 sisi ya. Yang 5 sisi antara A dan B saja. Terus apa lagi nih objek yang berbeda? Nah kita lihat nih, ini kan persegi panjang. Kemudian di bawahnya ada segitiga. Terus di gambar berikutnya dia ditukar posisinya. Dari asalnya segitiganya persegi panjangnya di atas menjadi persegi panjangnya di bawah. Segitiganya yang di bawah menjadi di atas. Ini juga sama. Arah panahnya ini yang asalnya di atas berarti harusnya menjadi di bawah. Jadi yang paling tepat adalah arah panahnya di bawah. Jadi yang D bukan yang A. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D. Grupnya penuh Kak, sudah saya update. Mungkin memang seperti itu sistem di TikToknya gitu ya. Pokoknya mungkin kalian silakan, alangkah baiknya silakan kalian tulis ulang nama websitenya di Google. Kemudian kalian klik gitu ya. Karena mungkin ya terkait chat gitulah. Semangatnya lebih teliti, betul, harus lebih teliti karena nanti tidak ada ampunan gitu ya kalau kalian tidak teliti, ya sudah salah. Linknya malah nggak bisa dibuka. Oke, tunggu dulu saja, nanti juga akan bisa dibuka. Lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan kalian jawab di bagian pollingnya ya. Grupnya sudah penuh, sudah saya update ya. Coba kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Grupnya sudah penuh, sudah saya update. Nah, coba silakan yang masih mau menjawab untuk segera jawab ya. Oke, waktunya sudah habis. Ternyata untuk soal ini 61% orang menjawab yang A ya, 9% orang menjawab yang B, 2,8% orang menjawab yang C, 0,72% menjawab yang D, dan 25,9% menjawab yang E. Jadi 61% menjawab yang A. Kemudian ternyata ada yang tergocek, yang menjawab yang E ada 25,9% gitu ya. Coba kita lihat yang lebih tepat yang mana. Ternyata yang lebih tepat adalah jawaban yang A. Jadi mungkin 25,9% yang lain ini yang menjawab yang E tergocek ya. Jadi gimana? Ini sama ternyata betul. Tadi ada yang mengatakan ini berkaitan dengan soal pencerminan. Jadi ini kan kalau kita berikan garis seperti ini, garis cermin, ini kan akan gambar kiri ini dicerminkan akan menghasilkan gambar kanan. Nah berarti kita harus menerapkan pola yang sama. Gambar yang ketiga ini kita cerminkan terhadap garis merah ini harus menghasilkan gambar yang mana? Ya yang lebih tepat adalah jawaban yang A, hasil pencerminannya. Gitu ya. Karena kan gambar ini seperti ini melengkungnya akan seperti ke bawah seperti ini ya. Kemudian kotak seperti biasa dan seperti ini. Kenapa yang E salah ya? Kenapa yang E salah? Kenapa yang E salah? Karena betul tadi jarak kotaknya ya nih. Jarak ininya, jarak dari sudut ini ke kotak ini dia lebih pendek. Sedangkan di soal juga jelas ini ada jaraknya, ini ada jaraknya. Sedangkan yang A ini ya panjangnya lumayan panjang sesuai dengan soal di sini. Jadi ini kurangnya adalah jaraknya. Ya, jaraknya teman-teman. Bisa dipahami ya untuk soal ini? Gimana, apakah bisa dipahami untuk soal ini? Jaraknya terlalu dekat yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Silakan kalian jawab di bagian pollingnya. Silakan buat kalian yang belum follow untuk segera follow. Grupnya penuh Kak. Oke, nanti sebetulnya sudah saya update ya.
Cuman mungkin itu sistem dari TikToknya seperti itu. Jadi pada intinya kalian tulis ulang linknya di Google, kemudian ya klik seperti biasa. Nih, seharusnya ini diklik gitu ya. Coba kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih? Nanti kita lihat hasil dari pollingnya ya. Oke, ternyata untuk soal ini yang menjawab yang A 13,6%, yang menjawab yang B 9,32%, menjawab yang C 1,24%, yang menjawab yang E 75,78%. Jadi banyak yang memilih untuk option ini adalah option yang E. Kita lihat. Betul untuk soal ini 75% orang ini benar. Tapi pertanyaannya kenapa nih? Masih ada 13,66% yang menjawab yang A yang salah. 9% yang B yang salah. 1% yang C yang salah. Kenapa kira-kira teman-teman tergocek? Hanya 75% orang yang benar gitu ya. Oke, ini mudah sekali ya. Jadi kita lihat. Ini ada 3 gambar. Ternyata gambar berikutnya menjadi seperti ini. Dimana ini ya, gambar yang paling bawah menjadi objek paling besar. Gambar yang di tengah yang ukurannya sedang ya. Gambar yang kotak ini ada di dalam gambar yang sebelumnya. Ada di gambar yang lingkaran ini. Dimana lingkaran ini gambar yang tengahnya ya. Berarti gambar yang paling bawah ini harus menjadi wadahnya. Yang menjadi wadahnya ini berarti antara A dan juga antara A dengan yang E. Kemudian apa lagi? Kemudian ternyata kita lihat yang lingkaran ini yang di gambar tengah ini yang kedua akan mewadahi gambar yang kecil yang di atasnya. Nah, berarti yang menjadi wadahnya itu adalah yang segitiganya. Di mana di dalam segitiga ini ada ovalnya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Jadi bukan dalamnya segitiga tapi ovalnya. Jadi objek yang paling atas ini yang merupakan objek paling kecil nantinya yang ada di dalam wadah kotaknya. Gimana teman-teman, apakah bisa dipahami untuk soal ini? Jadi ini harus diperhatikan urutan atas ini, betul ya. Harus diperhatikan adalah urutan atas ini. Yang paling bawah menjadi objek paling besarnya, yang paling bawah menjadi objek paling besarnya, yang paling atas ini menjadi objek paling kecilnya, yang objek paling atas ini menjadi objek paling kecilnya. Maka dari itu di sini objek paling atasnya adalah oval, berarti objek paling kecilnya adalah oval. Jadi jawabannya yang E. Berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan kalian segera jawab soal ini di bagian pollingnya. Saya buka pollingnya ya. Coba untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang mana nih? Silakan kalian jawab di pollingnya ya. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan kalian jawab di bagian pollingnya ya. Silakan ya teman-teman yang ingin menjawab soal ini, silakan jawabnya itu adalah di bagian pollingnya ya. Silakan kalian jawab di bagian pollingnya. Oke. Jadi ini adalah soal bagian figural. Mungkin ini masuknya ke bagian figural analogi ya. Figural serial. Kita dituntut untuk melanjutkan pada gambar berikutnya itu gambar yang mana. Silakan kalian jawabnya di bagian polling dan juga disertakan alasannya di kolom komentar. Ya, sertakan alasannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal yang ini lebih tepatnya yang mana? Oke, ternyata untuk soal ini sudah banyak yang menjawab. Silahkan kalian melihat hasil pollingnya ya. Silahkan kalian melihat hasil pollingnya. Ternyata 85% menjawab yang C. Kemudian 14,29% menjawab yang D gitu ya. Jadi di sini yang lebih dominannya itu adalah menjawab yang C.
sekarang kita bahas untuk soal ini. Tapi coba silakan kalian jawab terlebih dahulu. Kira-kira ini yang lebih tepatnya yang mana? Menurut kalian untuk soal ini alasannya seperti apa? Silakan kalian tulis alasannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini tuh jawabannya yang mana dan disertakan dengan alasannya. Coba ada yang menjawab dulu ya, alasannya kira-kira seperti apa sebelum saya bahas. Coba ada yang apa? Kira-kira alasannya apa? Alasannya apa teman-teman? Sambil sebentar ya, saya share-share dulu. Oke. Karena sama-sama di tengah tambah satu sudut, katanya tambah satu sudut. Oke, sekarang kita bahas apakah betul tadi yang menjawab jawabannya itu yang C ini 85,71%, kita lihat. Jadi betul untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C. Kalau kita lihat dari polanya, pertama itu ternyata gambar yang objek paling luarnya itu ada 3 sisi atau segitiga. Terus menjadi segi 4 seperti ini. Kemudian menjadi segi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Artinya ternyata jumlah sisinya bertambah 1. Jadi 3, dari 4, dan 5. Berarti selanjutnya seharusnya adalah 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5 ini salah karena 5. 1, 2, 3, 4 ini salah karena 4. 1, 2, 3, 4, 5 ini salah 5. Yang paling mungkin adalah antara B dengan yang C gitu ya. Antara yang B dengan yang C. Nah, ternyata variabel yang lainnya itu adalah objek yang berada pada gambar yang genap. Gambar yang 2 ini ya. Nah, gambar yang 2 ini ternyata gini, gambar ini objek yang segitiga ini akan ada di dalam yang ini gitu ya. Maka dari itu objek ini akan berada di dalam yang gambar selanjutnya. Dan ternyata ujungnya itu harus pas di ujungnya karena ini juga sama ujungnya akan bertemu. Maka dari itu yang ujungnya bertemu adalah jawaban yang C gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Kalau sudah banyak yang paham, saya akan segera lanjut ke soal berikutnya. Apakah bisa dipahami untuk soal ini? Kalau sudah banyak yang paham, saya akan segera lanjut ke soal berikutnya. Silakan yang paham komen paham dulu ya. Saya kurang paham bang. Yang A juga ketemu iya, tapi jumlah sisi yang bagian luarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. Seharusnya jumlah sisi bagian luarnya itu objek yang gedenya itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang A sudah pasti salah. A, D, E sudah pasti salah karena jumlah sisi objek pembungkusnya itu harusnya 6. Sedangkan dia malah kurang daripada 6. Sedangkan yang B antara B dan C. Nah, sedangkan kalau kita lihat polanya yang nomor 2 ini, ujungnya ini harus bertemu di sudutnya gitu ya. Paham ya? Paham ya teman-teman? Oke, gampang. Lanjut ke soal berikutnya. 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa? Ini kita ternyata masuk ke bagian soal analogi, figural analogi. Kita dituntut untuk mencari pola hubungan pada gambar yang diberikan. Kemudian dengan menggunakan pola tersebut mencari gambar yang lain. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Silakan kalian isi di pollingnya ya. Supaya saya tahu sudah berapa persen yang bisa menjawab soal seperti ini. Silakan kalian isi di pollingnya ya. CPNS nanti buat umum, iya buat umum ya. Jadi mungkin kalau 2022 CPNS itu untuk sekolah kedinasan saja. Tapi untuk tahun 2023 ini sudah resmi. Pendaftarannya akan dibuka di akhir bulan Juni. Kemudian mungkin pelaksanaannya akan dilaksanakan di bulan Agustus. 3 bulan lagi ayo belajar dengan saya secara gratis. Dengan seperti ini ya. Silakan kalian yang belum follow untuk segera follow. Saya akan menemani teman-teman semua berjuang selama 3 bulan ke depan dengan memberikan pembelajaran gratis seperti ini. Semoga saya doakan dengan terus belajar seperti ini kalian bisa lolos di tes CPNS 2023 pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Amin ya teman-teman, silakan yang mengatakan amin semoga bisa lolos tahun ini ya. Amin. Silakan mengatakan amin yang paling serius gitu ya. Oke, kira-kira amin yang paling serius gitu ya. Oke, kira-kira untuk soal ini yang mana? Silakan yang belum jawab segera jawab di bagian pollingnya. Saya jelaskan di bawah di sini ada menu interaksi. Nah, kalian silakan isi bagian interaksi ini. Nah, ternyata ini hasilnya sudah keluar untuk hasil pollingnya. Untuk yang menjawab jawaban yang A ada 30,61%, yang menjawab yang B ada 28,57%,
Yang C ada 26,53%, yang D ada 2%, yang E ada 12,24%. Kenapa nih teman-teman? Beda-beda banget. Ada yang 30%, 28%, 26%, ada yang 12%. Kenapa nih? Ini kenapa beda-beda? Ini mudah ya, coba kira-kira yang benar yang mana? Coba kita lihat ya, kira-kira ini yang benar yang mana? Ini beda-beda sekali gitu ya jawabannya. Ternyata untuk soal ini yang benar itu adalah jawaban yang A. 30,6% saja yang bisa menjawab soal ini. 70% yang lain kenapa tergocek ya? 70% yang lain kenapa tergocek nih teman-teman? Hanya 30% saja yang benar. Selamat ya buat kalian yang benar. Jadi gini, kalau kita lihat ini kan termasuk ke bagian soal figural analogi. Kita dituntut untuk mencari pola hubungan yang diberikan. Kemudian setelah mendapatkan polanya kita mencari pasangan gambar yang lain yang memiliki pola yang sama. Nah kalau kita lihat dari gambar ini gitu ya, menghasilkan gambar yang ini artinya apa? Artinya ini itu gambarnya ternyata dirotasi terlebih dahulu 90 derajat ke arah kanan. Jadi bayangkan gambar ini ya gambar yang satu ini kan gambar satu ya. Kalau dirotasi 90 derajat kira-kira seperti ini ya, diputar seperti ini, truk gitu. Jadi nanti akan menghasilkan gambaran seperti ini. Ya, pertama ternyata dirotasi 90 derajat. Nah, kemudian setelah dirotasi seperti ini, segitiga ini akan berubah menjadi panah. Jadi saya di sini tambahkan ini ya, tambahkan garis, dia akan menjadi panah berubahnya. Kemudian yang bawahnya juga sama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi panahnya seperti itu dan garis ini akan berubah menjadi persegi panjang. Garis akan berubah menjadi persegi panjang. Artinya apa? Berarti tadi perubahannya adalah pertama dirotasi terlebih dahulu. Kalau gambar yang segitiga ini setelah dirotasi akan menjadi panah, yang persegi panjang ini akan menjadi garis. Artinya gambar yang ini kita rotasi 90 derajat set gitu ya. Gambar awalnya seperti ini, yang ini akan menjadi seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, persegi panjang ini akan berubah menjadi garis gitu ya. Persegi panjang ke bawah menjadi garis ini. Dan segitiga yang ke kanan kiri ini akan menjadi arah panah yang ke kanan ke kiri. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang A. Gimana teman-teman, apakah penjelasan saya bisa dipahami untuk menjawab soal ini? Jadi kenapa untuk soal ini yang bisa benar hanya 30% saja? Kenapa teman-teman? Ini mudah sekali gitu ya. Ini mudah sekali, pusing. Ini mudah sekali, tidak ada pusing-pusingnya. Ini jelas ya. Coba silakan yang paham, silakan komen paham dulu. Kalau sudah banyak yang paham, saya akan segera lanjut ke soal berikutnya gitu ya. Ini mudah, jangan bilang sulit ya. Mungkin kalian belum tahu saja tadi. Lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Silakan kalian segera jawab dan tulis jawabannya di bagian pollingnya ya. Saya mungkin sarankan ya buat kalian yang masih bingung tadi, silakan kalian tonton rekamannya saja. Saya akan mengupload rekamannya di YouTube saya. Rekaman yang hari kemarin itu juga sudah saya upload di YouTube saya. Jadi buat kalian yang kemarin belum ikut live TikTok bersama dengan saya, silakan kalian tonton ulang rekamannya di YouTube saya. Oke, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Silakan kalian segera jawab di bagian polling. Kita akan bahas bareng-bareng. Kapan dibuka CPNS Mas? Nah, jadi CPNS itu akan dibuka di akhir bulan Juni. Berarti kalau kita hitung sekarang sudah masuk tanggal 7 ya, berarti tinggal beberapa hari lagi saja untuk pendaftaran CPNS 2023. Bang, ini contoh soal untuk apa? Ini contoh soal untuk persiapan tes CPNS, yaitu pada bagian TIU, bagian analogi. Kita sebelumnya sudah membahas bagian figural ketidaksamaan. Kita juga sudah membahas bagian figural serial, dan juga kita sudah membahas bagian figural figural serial dan juga figural ketidaksamaan. Kita lanjut ke bagian soal figural analogi. Kalau figural analogi ini kita menganalisis pasangan gambar yang diberikan, kemudian mencari pasangan gambar yang lain. Nah gitu ya. Oke, ternyata untuk soal ini sudah banyak yang menjawab, dan ternyata untuk soal ini yang menjawab yang A ada 1,38%. Jadi buat kalian yang pengen lihat hasil pollingnya, silakan kalian buka di bagian bawah ini ada tombol interaksi, silakan kalian klik ya. Kemudian pilih jejak pendapat. Yang B ada 1,38%, yang C ada 95,8%, yang D ada 1,38%. Artinya yang menjawab yang C ada lebih dari 95%. Jadi ini mudah sekali ya mungkin. Dan betul untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C. Ini mudah. Y-nya asalnya seperti ini, kemudian diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam seperti ini ke kiri ya. Maka dari itu Z juga sama. Jadi awalnya gini diputar
90 derajat ke sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Akan seperti huruf N seperti ini. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C. Lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Cara beli paket soal di aplikasi Jadi BUMN. Ya silahkan tinggal klik beli saja, itu sudah sangat mudah alurnya gitu ya. Pokoknya kalian tinggal klik beli, kemudian kalian masukkan kode promo saya yaitu Kak Adit untuk mendapatkan potongan tambahan 20.000. Silakan kalian menggunakan kode promo saya Kak Adit untuk mendapatkan diskon tambahan 20.000 gitu ya. Jadi mudah, itu tinggal klik beli paket saja di aplikasinya. Klik menu bagian pembelian. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa nih teman-teman? Segera kalian isi di bagian pollingnya, bukan di kolom komentarnya. Jadi ini buat teman-teman yang masih saja menjawab di kolom komentar itu salah. Karena kalian harus jawabnya itu di bagian pollingnya ya. Emang tanggal berapa bro dibuka CPNS? Untuk CPNS akan resmi dibuka di akhir bulan ini. Ataupun katanya paling lambat menurut BKN adalah di awal bulan Juli. Jadi antara akhir bulan atau paling lambat awal bulan di bulan Juli gitu ya. Jadi ayo kita belajar bareng. Saya niatnya hanya ingin membantu untuk teman-teman semua, terutama yang sekarang lagi nganggur, belum punya pekerjaan ataupun sudah bekerja tapi belum maksimal penghasilannya dan benar-benar pengen lolos CPNS. Ayo belajar dengan saya, gratis. Ini gratis, saya akan memberikan live TikTok rutin seperti ini. Jadi silakan buat kalian yang belum follow, segera follow. Buat kalian yang belum masuk grup bimbingan yang saya bimbing secara gratis, ayo segera masuk ke dalam grup bimbingannya dengan cara klik link yang ada di bio. Coba saya lihat apakah masih ada kuotanya, tidak ya. Nah, ini mungkin ya teman-teman sudah 925 orang. Berarti ini tinggal 100 orang lagi, ini bakal penuh. Nanti pasti bakalan banyak yang komplain penuh. Caranya gimana? Klik link yang ada di bio. Ini gratis, saya akan membantu kalian teman-teman dengan gini caranya. Kalian tinggal klik link yang ada di bio saya ini. Klik seperti ini ya. Nah setelah kalian klik, lihat saya akan memberikan loading karena mungkin banyak yang mau akses ya. Saya akan memberikan tryout gratis, kemudian latihan soal gratis. Nanti kalau saya akan live nanti, wah ini banyak yang mengakses ya. Mungkin kalian nanti coba lagi di beberapa waktu setelah live ini. Pokoknya terus saja klik link yang ada di bio. Ini websitenya adityapratamagifari.com. Pokoknya kalian buka yang ini. Nanti saya akan memberikan tryout gratis, CPNS gratis, latihan soal gratis, live TikTok gratis. Nanti akan saya berikan linknya ke dalam grup tersebut. Pokoknya silahkan kalian ikutin arahan dan bimbingan dari saya. Untuk soal ini yang menjawab yang A 2,4%, yang menjawab yang B 9,87%, yang menjawab yang C 84,27%, yang D 0,8%, dan yang D 2,67%. Artinya untuk soal ini banyak yang menjawab yang C. Kita lihat, betul ya, untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C dan 84% menjawab dengan benar gitu ya. Oke, kita lihat polanya gimana. Ternyata gini. Ini kan pola yang diberikan seperti ini. Asalnya seperti huruf P, kemudian dipotong, kita berikan garis bayangan di tengahnya seperti ini. Dan ternyata yang hasilnya itu adalah sisi bagian kanannya dan sisi bagian kirinya menghilang. Sisi bagian kirinya akan menghilang. Nah, yang memiliki pola yang sama, yang sisi bagian kirinya menghilang, itu adalah jawaban yang C. Karena huruf N ini dibagi di tengah-tengahnya, yang bagian kanannya tersisa, bagian kirinya menghilang. Jadi betul jawabannya adalah jawaban yang C. Gimana teman-teman, apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk soal ini? Kode promonya kode promo saya ya tadi untuk sebetulnya bisa digunakan untuk pembelian di aplikasi Jadi ASN, di Jadi BUMN juga sama, potongannya 20.000 menggunakan kode saya Kak Adit. 50 detik mulai dari sekarang. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan kalian jawabnya bukan di komen. Ini yang masih ada yang jawab di komen, jangan di komen ya. Jawabnya di pollingnya. Jawabnya di pollingnya teman-teman. Maksudnya dari paket 49.000 masa aktif 3 minggu maksudnya apa Kak? Ya emang aktifnya cuma 3 minggu dengan harga seperti itu. Kamu bisa belajar selama 3 minggu karena mungkin kebutuhannya untuk persiapan TKD saja, TKD akhlak gitu ya. Jadi silakan beli paket yang itu. Kalau mau beli paket yang lama masa aktifnya silahkan beli paket yang lamanya juga. Pollingnya hilang. Ada ya, ini sedang berlangsung pollingnya. Coba teman-teman kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Isinya di pollingnya tolong. Ini yang masih ada yang komen di kolom komentar. Isinya di pollingnya. Mungkin kalian kalau komen bisa kalian menjelaskan mengenai alasannya saja.
menjelaskan mengenai alasannya saya tidak usah menjawab berkaitan dengan optionnya gitu ya. Coba kira-kira untuk soal ini apakah banyak yang betul? Wah, ini beda-beda lagi nih. Kenapa nih teman-teman? Coba kita lihat, coba kita sama-sama lihat semua yang menjawab soal ini. Coba kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama lihat. Ternyata untuk soal ini yang menjawab yang A ada 24,58%. Yang menjawab B ada 15,64%, menjawab yang C ada 14,53%, menjawab yang D ada 14,53%, dan menjawab yang E ada 30,73%. Gitu ya. Jadi kenapa nih beda-beda? Kenapa nih beda-beda teman-teman? Saya ingatkan teman-teman, ini segera gabung grup bimbingan gratis CPNS bersama dengan saya. Klik link yang ada di bio. Ternyata benar untuk soal ini yang paling tepat adalah jawaban yang E. Jadi dari 100% orang, dari 2000 orang ini, ternyata yang bisa menjawab benar soal ini hanyalah 30% saja. Kenapa? Coba kita lihat, ini gimana polanya. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya masuk ke dalam soal bagian figural analogi. Jadi kita harus mencari pola hubungan yang ada pada kedua gambar ini. Kemudian setelah mendapatkan pola hubungannya, kita mencari pasangan gambar yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari gambar 1 ke gambar 2, kita harus menganalisis nih. Apa yang bisa kita ambil dari perubahannya gitu ya. Pertama gini, kalau kita lihat yang bagian tengah ini, dia kan asalnya lingkaran hitamnya di sebelah kanan, kemudian ininya arah ke kanan ini gitu ya. Ini ada seperti ini, dan di gambar kedua ini seperti dicerminkan. Jadi ini dicerminkan akan seperti ini gitu ya. Paham ya? Ini gambar objek yang kedua dicerminkan akan seperti ini. Artinya apa? Ini juga sama, berarti gambar yang kedua ini dicerminkan berarti harus kebalikannya, harus yang mengarah ke sebelah kiri. Ini arahnya ya. Ini akan mengarah ke sebelah kiri, dan yang segitiga yang hitamnya akan ke sebelah kiri juga. Jadi yang paling mungkin yang mengarah ke sebelah kiri itu dan seperti ini yang gambarnya berarti antara D, E dan juga A, ADE gitu ya, ADE. Coba terus kita apa lagi? Nah, kita lihat di objek yang ini. Objek yang pertama ini ternyata ini sama-sama dicerminkan, tetapi hasilnya bukan di seberangnya. Hasilnya menjadi ada di bawahnya. Jadi ini dicerminkan, kemudian hasilnya ada di bawahnya. Berarti sama, ini juga akan dicerminkan dan akan berada di posisi bawahnya. Ini kan ada garis seperti ini, berarti garisnya akan di sini. Nah, kira-kira yang seperti ini adalah langsung saja jawabannya adalah jawaban yang E. Tadi ya, jadi ini akan sama seperti ini, jadi pencerminannya. Ini hasilnya akan di bawah seperti ini. Dan juga sama ya, ini juga berarti yang bawah dicerminkan tapi hasilnya di atas. Ini juga dicerminkan hasilnya di atas adalah gambar yang ini. Gimana teman-teman, apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk soal ini? Udah paham ya, ini mudah ya. Coba apakah paham untuk soal ini teman-teman? Paham ya, ini mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Silakan kalian jawabnya di bagian pollingnya ya teman-teman. Jawabnya di bagian pollingnya. Dan juga ingat teman-teman, silakan kalian yang belum gabung untuk segera gabung ke dalam grup bimbingan CPNS gratis bersama dengan saya ya. Saya akan terus menemani teman-teman semua. Berjuang. Karena pelaksanaan tesnya itu kan kemungkinan di bulan Agustus. Berarti sisa waktu kita dari hari ini sampai dengan Agustus ada sekitar 3 bulan. Ayo kita belajar bareng. Saya akan menemani teman-teman semua. Memberikan live TikTok gratis. Mendapatkan bimbingan lewat grup. Kemudian juga saya akan memberikan tryout gratis, latihan soal gratis. Nanti akan saya segera informasikan di dalam grup. Pokoknya silahkan kalian klik link yang ada di bio. Tadi ada yang mengatakan penuh, sudah saya update barusan. Yang mengatakan penuh sudah saya update barusan ya. Sudah full kak, sudah saya update barusan. Oke, ternyata untuk soal ini banyak yang menjawab. Jawabannya adalah jawaban yang B, 55,33%. Coba teman-teman silahkan nih yang belum bisa melihat hasil pollingnya, saya sarankan untuk kalian melihat hasil pollingnya dengan cara klik tombol interaksi di bawah ini. Kemudian kalian klik jajak pendapat, nanti kalian akan melihat hasil pollingnya seperti apa. Untuk soal ini ternyata banyak yang menjawab yang A 12,3%, menjawab yang B 55,33%, yang C 9%, yang D 22,50%.
4%. Dan yang E 0,82%. Coba kita lihat apakah betul tidak yang menjawab yang B 55,33% ini. Kita lihat. Ternyata salah, kalian tergocek. Ini buat kalian yang 55% ini, kalian tergocek. Ini seharusnya jawabannya yang D. Kenapa yang D? Ternyata yang benar hanyalah 22%. Dari 100 orang, dari 1000 orang ini, yang menjawab, dia yang benar hanyalah 22% saja. Coba kita lihat. Kenapa sih alasannya seperti ini ya. Kalau kita lihat nih, gambar ini kan kalau kita lihat ini 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran. Kira-kira ada 3 putaran. Ada 3 putaran. Ternyata menghasilkan 3 putaran ini sama-sama 3 putaran. Tapi dipisah seperti di masing-masing 1 putaran. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Dan ternyata ini nyambung. Kenapa ini nyambung? Karena garis sebelumnya pun nyambung gitu ya. Ini semuanya nyambung. Jadi ininya pun nyambung. Terus kita lihat kalau yang ini. Ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 putaran. Dan ini di sininya terpisah, tidak ada yang menyambungnya. Karena ini 5 berarti menghasilkan lingkaran yang 5 lagi. Jadi jawabannya yang D. Mudah saja gitu teman-teman, seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami penjelasan saya untuk soal ini? Coba silakan yang belum follow untuk segera follow ya. Yang belum follow silakan segera follow. Supaya kalian nanti akan mendapatkan bimbingan terus dari saya. Selama 3 bulan ke depan secara gratis, kalian tidak perlu bayar. Niat saya hanya ingin membantu. Semoga saya bisa membantu dari kesuksesan kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Semoga yang mengatakan amin betul-betul bisa lolos tahun ini gitu ya, pada saat CPNS 2023. Lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Silakan kalian jawab di bagian pollingnya. Kalian jawabnya di bagian pollingnya. Soal ini sama nggak dengan soal tes BUMN? Beda ya. Gini, untuk tes BUMN kan ada 4. Jadi ada 2, TKD dan juga bagian akhlaknya. Untuk bagian TKD ada 4 bab. Verbal logic reasoning itu sebetulnya mirip dengan soal cerita di bagian verbal ataupun teka-teki di bagian CPNS. Kemudian yang kedua adalah diagram reasoning, itu sama dengan soal-soal seperti ini. Cuman itu ada bedanya dikit beda dikit gitu ya. Lebih banyak polanya. Nanti ada 5 gambar yang diberikan, ada angka-angkanya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau di CPNS ada deret angka, kalau di BUMN namanya number sequence, kalau di deret angka kita melanjutkan angka berikutnya, kalau di number sequence kita mencari angka yang salah, tapi sama-sama sebetulnya itu soal deret. Kemudian satu lagi adalah verbal word classification. Word classification itu adalah, jadi gini, nanti kalian akan diberikan 5 option, kemudian dalam 5 option tersebut ada kelompok kata. Nah, ada 4 kelompok kata yang masuk kepada kelompok tersebut, tapi ada 1 kata yang tidak masuk ke dalam kelompok kata tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya silakan nih buat kalian yang udah daftar RBB, silakan beli paketnya saja langsung di aplikasi Jadi BUMN. Silakan gunakan kode saya Kak Adit untuk mendapatkan potongan 20.000. Karena di sana sudah sangat lengkap sekali. Saya juga mengajar di Jadi BUMN. Jadi silakan kalian segera beli paketnya gitu ya. Untuk soal ini, teman-teman, kita lihat, silakan kalian buka masing-masing di bagian interaksinya. Di bagian menu interaksi, di bagian jejak pendapat, ternyata 37,99% menjawab yang A, kemudian 23,14% menjawab yang B, yang C ini 14,85%, yang D ini 9,17%, dan yang E 14,85%. Jadi yang paling banyak adalah yang menjawab yang A. Tapi kita lihat apakah betul tidak jawabannya yang A gitu ya. Coba kita lihat, ternyata jawabannya yang E. Ternyata yang benar untuk soal ini cuma 14% saja. Kenapa nih teman-teman? Yang bisa menjawab dengan benar soal ini hanyalah 14% saja. Coba kalian lihat interaksinya. Saya juga bingung kenapa nih cuman 14% yang benar gitu ya. Cuman 14% yang benar. Kenapa kegocek teman-teman? Kenapa kegocek? Ini mudah sebetulnya kita lihat. Nah, awalnya gambarnya seperti ini, terus ada diagonalnya seperti ini. Dan diagonalnya itu diagonal kiri gitu ya, potong diagonal kiri. Artinya apa? Berarti yang ini pun sama, harus terpotong diagonal kiri. Yang diagonal kiri berarti antara option yang B, antara option yang C, dan juga yang E. B, C, E, pilihannya hanya itu, B, C, dan E. Karena tadi kepotongnya itu adalah searahnya itu seperti ini kiri ya. Bukan B ya. A berarti C, E, antara A, C, E. Terus apa lagi? Terus ini objek yang di tengahnya ini kan dirotasi 90 derajat ke kanan menjadi seperti ini. Kemudian posisinya dibalik. Yang awalnya di atas segitiganya menjadi di bawah. Yang awalnya di bawah menjadi di atas. Jadi menghasilkan gambar ini.
Ini kan di rotasi 90 derajat ke kanan dan dibalik posisinya. Maka ini juga sama, ini dirotasi berarti kan akan menghasilkan, kalau dirotasi 90 derajat searah jarum jam ke kanan ya, berarti kan akan seperti ini. Tapi bukan yang ini. Ada satu kali lagi di mana ini tukeran posisinya, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke? Misalkan ada yang nanya, kenapa sih enggak yang C? Karena gini teman-teman, ini kan awalnya seperti ini. Yang ada ruangannya itu di bawahnya dan di atasnya, bukan di kiri kanannya. Ini salah kiri kanan. Seharusnya atas bawah yang ada ruangannya. Gimana teman? Bang, yang C sama E sama. Beda, ini beda. Ini lihat perutnya itu dia ada di kiri kanan. Ini perutnya ada di kiri kanan. Sedangkan yang E ini di atas bawah. Ini perutnya di kiri kanan. Ini yang E ini atas bawah. Paham ya teman-teman? Paham ya, ini kita kenapa cuma 14% ini yang menjawab soal ini dengan benar. Paham ya? Betul, perutnya atas bawah. Kalau ini perutnya atas bawah. Dan emang harusnya atas bawah. Karena tadi dia akan seperti ini dulu awalnya. Terus dia ditukar posisinya. Yang bawah menjadi di atas. Yang atas menjadi di bawah. Bingung? Aduh, gimana cara saya menjelaskan lagi ya teman-teman? Masih ada yang bingung. Gimana, apakah lanjut ke soal berikutnya? Aduh, masih bingung. Gimana ya? Apakah saya harus mengulang-ulang kembali atau lanjut ke soal berikutnya teman-teman? Bingungnya di mana? Ini mudah sekali. Masih bingung. Gak mudeng tinggal. Oke, gini aja, kalau kalian masih bingung silakan saya rekomendasikan tonton video rekaman saya ya. Tonton rekaman video saya ada di YouTube saya. Ini rekamannya insya Allah besok akan saya upload di YouTube saya. Pokoknya silakan kalian segera saja untuk menonton video-video rekaman saya gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Segera jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Bukan di kolom komentar, di pollingnya ya. Coba jangan 14% yang benernya, coba. Saya pengen 90% ke atas yang bener nih. Saya pengen 90% ke atas yang bener menjawab soal ini. Silakan teman-teman yang belum follow untuk segera follow ya. Konten yang bermanfaat banget, alhamdulillah ya. Semoga saya bisa membantu dari kesuksesan kalian lolos CPNS 2023. Makanya ayo terus belajar dengan saya. Saya akan menemani teman-teman semua berjuang 3 bulan sampai bulan Agustus, sampai nanti kalian persiapan tes CPNS-nya, pelaksanaannya. Caranya silakan kalian masuk grup dulu saja dengan cara klik link yang ada di bio. Dengan seperti itu insya Allah nanti kalian akan saya bimbing, saya arahkan apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalian tidak bingung lagi untuk belajarnya dari mana. Bingung ini semuanya sama dari mana, ini beda ya. Ini sama dari mana, ini semuanya beda. Bukan sama, ini beda. Coba kita lihat, ini beda ya teman-teman, tidak sama ya. Wah, apalagi yang ini ternyata banyak banget beda-bedanya. Banyak banget beda-bedanya ya. Oke, sekarang kita bahas untuk menjawab yang A ada 16,24%, yang B ada 27,35%, yang C ada 11,97%, yang D ada 14,53%, dan yang E ada 29,91%. Kira-kira yang mana nih yang benar? Kita lihat. Ternyata yang B. Ternyata yang benar adalah 27% saja. Yang benar soal begini hanya 27% saja. Kenapa nih teman-teman? Kenapa yang benarnya cuman 27% saja. Oke, sekarang kita lihat gini. Siapa yang benar nih teman-teman? Ini mudah ya. Ini kan gini, pola hubungan gambarnya dia cuman diputar 90 derajat ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kalau yang ini berarti ini juga sama. Ini harus dirotasi 90 derajat ke kiri gini, satu kali truk gitu ya. Artinya apa? Artinya ini dia yang asalnya di atasnya di sini, dia harus menjadi di sebelah kiri di sini, gitu ya. Dia akan di sebelah kiri di sini. Jadi yang asalnya sebelah kirinya hitam, sebelah kanannya putih, dia akan sama-sama seperti ini. Sebelah kirinya hitam, sebelah kanannya putih ya. Ini kan seperti ini. Ya. Jadi kalau yang kita lihat ininya saja
di mana sebelah kirinya hitam dan sebelah kanannya putih. Yang C salah karena ini kanannya malah hitam. Yang D salah, kanannya malah hitam. Jadi berarti antara A, B, dan juga yang E. Terus kita lihat objek yang ini. Ini kan di bawahnya itu adalah putih, atasnya adalah abu. Bawahnya putih, atasnya abu. Berarti ini bawahnya putih, atasnya abu. Ini benar. Karena kan ini kalau digeser rotasi 90 derajat, dia akan ada di posisi di sebelah sini. Nah, posisi di sebelah sini. Atasnya abu, bawahnya putih. Kalau yang C, ini atasnya putih, bawahnya abu, kebalik. Yang D juga sama, atasnya putih, bawahnya abu. Ini juga sama, atasnya putih, bawahnya abu. Seharusnya atasnya abu, bawahnya putih. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B.